Baik, kakak-kakak semua, untuk mempersingkat waktu, sambil berjalan nanti kita akan kenalan sebagai pembuka untuk memulai kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua peserta kegiatan diseminasi PKG PJOK Jawa Timur bersama saya Willy Baktiawijaya. Kebetulan saya ditunjuk sebagai fasilitator untuk kelas 10 gelombang 2. Untuk hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi dengan judul orientasi program pengembangan kompetensi guru serta modul 1 untuk refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Durasi kita kali ini selama 2 JP, 1 JP-nya itu 45 menit. Kalau 2 JP kita nanti akan melakukan selama 90 menit. Baik, yang pertama ini tentang orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Selamat siang, selamat datang Bapak Ibu peserta PKG PJOK, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ya, perkenalkan saya Willy Baktiawijaya. Saya dari SMD N1 Gabu. Kebetulan ditunjuk sebagai fasilitator Bapak Ibu semua dan Bapak semua. Baik, untuk selanjutnya mari kita perkenalan diri ya, tuliskan nama Ibu Bapak di kolom chat serta nama untuk memulainya bisa mengaktifkan kamera semua gitu. Saya akan membuat ini membagi istilahnya untuk perkenalan diri kakak-kakak semua. Sebentar, saya akan share screen-nya untuk wheel of name-nya. Jadi kita nanti akan sama-sama mendapatkan giliran untuk perkenalan. Di sini semuanya kebetulan ada beberapa yang saya kenal, termasuk bapak saya ini yang dulunya pernah di SMP juga, Pak Riyadin, Bapak. Sekarang sudah di SMA. Lama tidak ketemu Bapak Riyadin. Belum muncul gitu untuk saya screen saya ini. Apa sudah nampak? Nah, sudah. Baik, saya akan menggunakan sebuah wheel of name. Di sini ada nama-nama kakak-kakak semua. Saya minta nama-nama nanti memperkenalkan diri dan instansinya dari mana. Baik, saya mulai dulu, Baik, di sini atas nama Ibu Anis Puji Lestari, monggo Ibu Anis bisa on kamera dan memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih Kakak atas kesempatannya. Nama saya Anis Puji Lestari. Saya dari TK Mentari. Sampun terdengar? Sudah, Kakak. Oh, sudah.
Sudah. Perkenalkan, nggih. Diulang lagi Monggo apa? diulangi lagi. Nggih, monggo Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Anis Puji Lestari. Saya dari TK Mentari, Pandan Blule, Ploso. Pandang dulu Bu ya. Oh, dekat dengan saya ini Bu. Nggih, Pandan Blule. Dekat, nggih. Iya. Insya Allah dekat dengan Kabu. Iya. Baik, terima kasih Bu Kakak Anis Puji Lestari. Selanjutnya mari kita tunggu siapa pilihannya. Nah, di sini muncul Pak Wahyu Nata Sulistyo. Apakah sudah masuk Pak Wahyu? Kak Wahyu Nata? Belum. Kak Wahyu Nata belum masuk ya. Main dulu. Ini Kak Riza. Monggo Kak Riza. Silakan dikenalkan dirinya Kak Riza. Kak Riza. Halo, Kak Riza. Belum ada juga. Oke, kita mulai lain dulu deh. Kita lewati. Baik, Kakak Puji Prayoga. Nah, monggo Kakak Puji bisa on kamera dan memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Prayoga. Asal SDN Sumber 3, Wonosalam. Wow. Dari Wonosalam, Pak. Iya. Ya, Pak. Alhamdulillah. Siapa? Ya. Berarti Terima kasih, satu Pak. itu dengan kakak Pak Ipung ya, Pak ya? Pak Ipung Purwadi, Ya. Pak Ipung Purwadi. Iya, Pak Ipung. Ya, siap, Kak. Siap. Terus. Terima kasih Pak Kak Puji. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Saya ikutin ya Kak Puji. Baik, sekarang ganti untuk Kak Danang Wahyu Kurniawan. Kak Danang Wahyu Kurniawan. Bisa on kameranya sebentar. Kak Danang? Oh, Kak Danang masih belum ya. Baik, saya lanjut dulu. Kita lewati dulu Pak Danang. Baik, selanjutnya Pak Khairul Hartono. Monggo Pak Khairul bisa on kamera sebentar. Ini ada ini, beliaunya ini.
Kak Khairul bisa open mic-nya. Ini masih hujan gitu. Apa hujan di daerah Wonosalam gitu? Baik, kita lewati dulu. Assalamualaikum. Oh iya, iya. Monggo Kak Hartono, monggo. Waalaikumsalam. Iya. Saya nama Khairul Hartono Silakan dari Kak. Ngoro, SDN Gendawati 3. Dari Ngoro, Pak. SDN Gendawati Baik, 3. Kak. Siap, siap. Ya, Ya, baik. Terima kasih Kak Hartono dari SDN ya. waktu Ya, 3. saya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya Kak Bayu Arga. Silakan Kak Bayu Arga bisa open mic sebentar. Kak Bayu. Halo. Gimana Kak Bayu? Masih belum bisa? Baik, kita lewati dulu. Nih, Kak Khairul Hartono tadi sudah, kita ganti dengan yang lain. Yang belum di sini Kak Bayu Arga bisa masuk juga, atau yang lain dulu mungkin Pak Riyadin bisa memperkenalkan dirinya. Pak Riyadin. Pak Riyadin. Halo Pak Riyadin. Masih belum. Ini yang belum bisa open mic, yang belum memperkenalkan diri ini. Kak Afif. Kak Afif bisa memperkenalkan dirinya. Kak Afif mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Afif Arbiansa. Saya mengajar di SDN Banyuwarang, Ngoro. Oh, terima kasih Kak Afif dari SDN Banyuwarang Ngorong nih. Kemudian di sini Kak yang muncul on kamera ini Kak Weni. Kak Weni dari mana Kak Weni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Weni Widiawati dari SD Islam Trunojoyo Ngoro juga, Pak. Baik, terima kasih Kak Weni. Kemudian Ya. yang belum di sini Kak Riyadin. Pak Riyadin bisa memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum Ini Bapak saya warahmatullahi ini. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadin, domisili di Jombang Putra Raya, dinas di SMA Negeri 1 Jombang. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Riyadin. Sehat selalu. Oke. Kemudian ini yang belum di sini Kak Abdul Ganis. Kak Abdul Ganis. Ya, terima kasih Kak Willy. Nama saya Abdul Ganis, saya dinasnya di SMPN 2 Ngoro, Jombang. Sekian Baik, terima rumah saya kasih. di Jombang. Terima kasih.
Makasih Kak Abdul Ganis. Ini Kak Wahyunata. Kak Wahyunata bisa memperkenalkan dirinya, open mic. Kak Wahyunata. Masih belum? Baik. Baik, kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu karena waktu kita dibatasi oleh waktu selama 90 menit. Di sini saya minta Bapak Ibu semuanya di poin kedua, saya minta Bapak Ibu untuk bisa menuliskan satu benda, boleh benda hidup atau benda yang mati, yang menggambarkan jenengan semua. Oke, saya minta sekali lagi Bapak Ibu semuanya menuliskan di kolom chat, menuliskan satu benda, terserah mau benda apa, entah benda hidup atau benda mati, silahkan saja untuk di kolom chat. Gitu. Monggo kakak semua. Ini contohnya nama peserta, nama benda, alasannya apa. Kenapa kakak semuanya memilih benda tersebut. Sini kan. Nah ini terima kasih Kak Puji sudah memulai. Kak Puji ini menuliskan blok lopo, rasanya manis dan teksturnya menarik. Kak Puji bisa menjelaskan ke kami kenapa kok menggambarkan dirinya seperti gula kelapa? Oh, itu hanya pandangan saya saja. Menurut saya itu kan banyak manfaatnya untuk kehidupan. Itu saja saya. Baik, terima kasih Kak Puji. Gula kelapa memang sangat banyak sekali manfaatnya untuk tubuh. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang lain bisa menuliskan. Silakan kakak-kakak. Mari kita aktif di chat ini. Pak Riyadin sudah WA. Wah, Riyadin di WA. Baik. Saya buka dulu Pak Riyadin WA-nya. Di sini belum masuk ke saya Pak Riyadin. Oh, belum Ini masuk. mungkin barusan bantuan. Oke, baik. Pak Riyadin menggambarkan kursi sebagai teman untuk duduk melaksanakan tugas. Bisa kasih alasan Pak? Ini Pak. Menceritakan ke kami. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mengapa saya ambil kursi? Kursi merupakan teman kita setia untuk melaksanakan tugas. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita pasti membutuhkan kursi. Untuk tempat duduk, nyaman, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas juga dengan nyaman. Terima kasih. Terima kasih Kak Riyadin, sangat menarik sekali. Kemudian ini Kak Abdul Ganis. Kak Abdul Ganis di sini payung. Nah, kenapa bisa payung, Kak? Apakah suasana mendung hari ini? Jadi menggambarkan dirinya payung. Hujan, Bisa open mic? makanya payung. Kak Ganis hujan. Oh, hujan di mana Kak Ganis hujan? Di Sobito ini Kak. Sobito 2 ini Kak. Sama kita dua, baik, terima kasih. Kemudian di sini Kak Puji, Kak Anis Puji Lestari, di sini ember. Kenapa Kak? Bisa jelaskan ke kami Kak? Ya, terima kasih Kak. Untuk ember karena kita sedang menimbah ilmu. Ibaratnya itu menimbah ilmu jadi menggunakan ember. Seperti itu. Baik, untuk menampung ilmu yang baru, guys. Baik, sama Kakak. Saya juga dulu kebetulan terpilih. Ini sebenarnya kakak-kakak semuanya juga pernah melakukan program ini, cuma yang terundang kebetulan ini menjadi ilmu yang baru. Selama saya mengikuti terlebih dahulu kegiatan ini, banyak sekali manfaat dan juga ilmu yang menarik yang bisa dikembangkan ke depan.
Kemudian ini ada Kak Danang. Kak Danang ini menggambarkan seperti pohon bambu. Bisa dijelaskan Kak? Kak Danang. Open mic Kak Danang. Nggak perlu on kamera nggak apa-apa. Open mic aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Danang Wahyu Kurniawan. Saya dari SMA Negeri Mojo Agung. Baik Kak Danang. Bisa memberi kami alasannya itu Kak Danang. Kenapa Kak Danang menuliskan pohon bambu? Ya, karena seperti postur tubuh saya kecil tinggi, mungkin yang menggambarkan Tinggi. saya. Menggambarkan dirinya gitu. Kemudian ini yang terakhir ini Kak Afif. Nah, ini korek api lah ini. Sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Monggo Kak Afif. Ya, kenapa saya milih korek api? Karena saya melihat di depan saya ada korek api, terus kan berguna untuk menyalakan kompor, menyalakan rokok. Kalau di tempat kan biasanya saya memancing, kalau memancing koreknya hilang, tidak bisa nyalakan rokok. Jadi teringat terus. Baik. Korek umpamanya untuk menerangi jalan kita ya. Untuk menambah ilmu kita nanti ke depannya. Baik, kita lanjutkan untuk kedua. Untuk agenda kita selama 90 menit ini ya 2JP materi orientasi. Nah, ini ada lagi Kak Weni, mungkin Kak Weni bisa menjelaskan dulu sebelum saya lanjut dulu. Silakan Kak Weni. Iya Kak, saya mengibaratkan seperti pintu. Pintu itu kan bisa untuk keluar menggapai, ibaratnya kita keluar dari masalah untuk mencari jalan keluar atau mencapai kesuksesan. Tujuannya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Reni. Pintu merupakan awal untuk kita membuka sesuatu hal yang baru untuk menambah kita mencari wawasan yang baru. Dan kita ini ya. Baik, kita lanjut untuk agenda kita. Kembali di sini agenda kita nanti kita lakukan selama 90 menit. Untuk materi orientasi program PKG PJK ini dilakukan selama 10 menit. 10 menit sudah perkenalan fasilitator dengan peserta. Kemudian 15 menit mengatur paradigma PJK yang berpusat pada strategi. 5 menit untuk melakukan modul 2.1 dan 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran, dan 5 menit ada kesepakatan kelas, serta 10 menit untuk pertemuan ini sudah dimulai modul itu. Kita lanjut ke modul 1.1 tata maya pertama. Di sini ada kita lakukan selama 45 menit. 5 menit pertama nanti kita pemaparan tujuan dari sesi dan penjelasan agenda kegiatan kita. 15 menit untuk mengapa refleksi itu tindakan rutin dan tindakan refleksi. Lalu 10 menit apa itu refleksi dan 7 karakteristik pada praktik mengajar refleksi. 10 menit berikutnya kita lakukan analisis cerita dan 5 menit refleksi dan foto. Baik, untuk yang belum sholat silakan untuk sholat terlebih dahulu. Silakan matikan kameranya, tetap di on kan saja nih. Oke, kita lanjut ke kegiatan kedua. Baik, di sini tujuan sesi materi presentasi program PKG PJK. Bapak Ibu, Bapak kakak-kakak semua tadi sudah mengikuti pembukaan yang telah disampaikan dari DPJP Jawa Timur. Kebetulan Pak Istas tadi yang menyampaikan. Saya hanya mengulang sedikit. Ini yang pertama, fasilitator dan statistik saling mengenal. Kebetulan kita sudah melakukan perkenalan tadi, dan ada beberapa juga yang sudah saya kenal juga.
Yang kedua di sini peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada strategi. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, di sini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sini? Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom chat. Monggo. Saya beri waktu. Saya ketik di chat nih. Monggo Bapak-bapak semua bisa menuliskan tentang apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sini. Monggo Bapak-bapak silakan menuliskan di kolom chatnya. Silakan, saya tunggu waktu untuk menuliskan. Gimana kata-kata? Gimana Pak? Atau saya tunjuk aja mungkin? Ya. Untuk ini Pak Wahyunata sudah bergabung nih. Pak Wahyunata? Ya, siap Kak Billy. Siap, Kak Wahyunata. Mungkin bisa. Maaf, bisa. oke. Ya, nggak apa-apa Kak Wahyunata. Posisi di mana? Masih di sekolahan, Kak. Oke, masih di sekolahan. Kak Wahyunata bisa. Iya, habis hujan deras. Hujan. Di sini ya. Masih mendung, Kak Wahyunata. Masih mendung ya. Belum sangat hujan. Baik, untuk Kak Wahyunata, mungkin apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK ini? Mungkin tujuannya untuk meningkatkan kebugaran jasmani dari siswa. Contohnya seperti daya tahan tubuh, kemudian kekuatan otot, daya lentur, dan mungkin kecepatan juga. Itu mungkin Pak Willy untuk tujuan dari pelajaran PJOK SPM. Baik, yang saya ambil tadi PJOK itu bertujuan untuk kebugaran jasmani ya Kak ya. Kemudian melatih kekuatan otot, serta kecepatan dan kelincahan. Ya, terima kasih Kak Wahyunata, bisa saya puas dulu Kak Wahyunata. Oke, sama-sama. Mungkin di sini Kak Puji bisa menjelaskan ya Kak Puji. Kak Puji atau Kak Hartono mungkin Pak. Oh, Kak Ganis silakan Kak Ganis. Iya, Silakan, terima Kak Ganis. kasih. Apa? Terima kasih Kak atas waktunya. Baik. Kalau saya sih simpel mawon gitu. Tujuan PJOK di sekolah itu
memfasilitasi atau memberikan kebutuhan gerak anak. Itu aja sih menurut saya. Kalau saya seperti itu, Kak. Terima kasih, Baik, Kak. untuk Kak Ganis, terima kasih Kak Ganis. Kak Ganis menyampaikan tujuan dari Bank BJOK itu pemenuhan kebutuhan gerak dari peserta didik. Ya Kak, Iya, iya, Kak. tentang Siap itu, Kak. aktivitas gerak mereka. Ya, baik itu Iya, bagi fokus pada aktivitas gerak lokomotor mereka. dan ya. Baik, selanjutnya mungkin ada lagi, mungkin angkat tangan dulu. Kakak-kakak yang lain selain Kak Ganis tadi. Baik, di sini tentang tujuan BJOK. Tentunya kakak-kakak semua sudah tahu seperti apa maksudnya sebenarnya. Tujuan dari BJOK. BJOK pasti diasumsikan untuk fisik, ya kan? Kemudian mental juga, sosial juga, ya. Di setiap aktivitasnya, di pembelajaran, di kelas, kita untuk terkait tentang kesehatan. Kita lanjut. Nah, di sini ya, mohon maaf tadi ada Bapak Kepala Sekolah yang masuk. Baik, di sini apakah betul BJOK untuk prestasi? Kalau menurut kakak-kakak semua, apakah BJOK selama ini untuk tujuannya untuk prestasi? Gimana? Karena selama ini kan kita mengajar itu juga pasti mencari bibit untuk prestasi sekolah. Sedangkan di sini Asian Games di sini 40 tahun terakhir dari data prestasi Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Jika memang BJOK menunjukkan prestasi di Indonesia, tentunya ini juga akan berdampak naik. Pasti akan prestasi olahraga di Indonesia pasti akan meningkat. Kalau tujuan kita dalam pengembangan prestasi. Sedangkan dari data tahun 2019 prestasi kita sangat tinggi di sini. Nanti baik kita lanjutkan. Di sini apakah betul BJOK sebagai hiburan? Di sini gambarnya baru. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran BJOK untuk mencapai tujuan hiburan? Kakak-kakak gimana? Apakah guru BJOK itu hanya untuk mencapai tujuan hiburan? Bisa angkat tangan? Mungkin kakak-kakak. Mungkin Pak Riyadin bisa menjelaskan ke kami juga apakah betul BJOK sebagai hiburan menurut Pak Riyadin? Bagaimana? Kak Bayu, Kak Bayu?
Lagi. Masih belum ada. Baik, kita lanjutkan saja kalau gitu. Di sini apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kita lihat. Dari gambar berikut kita bisa mengamati kenyataannya berapa banyak jam pelajar PJOK yang biasanya digunakan waktu sebagai kerja praktik dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggunakan PJOK untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi kalau di sekolah-sekolah kita kan ada kegiatan di sekolah, terutama ada pembiasaan ketika itu kan kita bisa memakan waktu PJOK juga. Nah, di sini Pak, suaranya kurang jelas. Mungkin ada yang belum di-mute. Masih berisik. baik, akan saya dulu. Sudah. Oke, kita lanjut. Sini. Tantangan utama dari PJOK. Ini terdapat banyak tantangan. Tantangan pertama krisis identitas, yaitu kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum, dan juga krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan tugas of the world child menurut What of tahun 2019. Serta krisis fokus. Jika studi yang terfragmentasi terlalu banyak tujuan, terlalu banyak cara, ini terlalu son tahun 2018. Kemudian di sini kita membutuhkan riset. Masih belum jelas, cek apakah belum jelas mic saya. Sudah kedengaran apa belum? Sudah dengar Pak, tapi di belakang ada yang berisik sepertinya. Ya, ini saya ada di lab karena barengan dengan kegiatan informatika di sebelah. Ya, saya menggunakan di lab saat ini. Kebetulan di sisinya di sebelah ada kelas juga. Iya Pak, tapi jelas kok, sudah jelas. Ya baik, terima kasih. Untuk ini saya akan ulangi lagi, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan again untuk studi. Tujuan utama PJOK tentunya mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Tadi kakak-kakak sudah menjelaskan, jadi ini juga di sini tujuan utama dari PJOK. Kemudian PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Di sini ada involving, EKG, kan? having fun sama enjoy. Di sini EKG kita tidak hanya melihat, tetapi juga berkomitmen, berperan dalam pengembangan untuk tujuan dari PJOK sendiri. Kemudian di sini ada juga enjoying.
Tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga menikmati gerak. Tentunya PJOK tidak hanya bersenang-senang saja, tapi kita juga harus menikmati gerakan yang kita jalankan dan kita lakukan. Gitu. Di sini perkembangan pembelajaran PJOK dan kondisi saat ini. Tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada strategi. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada strategi. Kemudian yang poin 2 di sini, praktek pembelajaran yang tertentu eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Tapi kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua strategi. Dan yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk strategi. Di sini diharapkannya pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap dari peserta didik yang aktif sepanjang hayat. Baik, saya lanjutkan. Di sini tujuan dan dampak program. Dalam tujuan dan dampak program untuk PJOK sebagai pengembangan kompetensi guru PJOK yang terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok, dan juga meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar. Nah, di sini baik KKG, MPMP, dan juga BDK SD, dan juga SMP, SMA. Kalau TK itu apa ya? Kalau komunitas belajarnya, apakah KKG juga? Nggih, KKG. Sami KKG. Berarti KKG Guru TK. guru TK. Ya, beberapa gugus. Iya, ada beberapa gugus. Jadi beberapa lembaga itu jadi satu gugus. Kalau di TK itu gugus. Iya. Oke, baik. Ya, di sini guru mengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid atau peserta didik secara maksimal. Dan diharapkan tentunya peserta didik Indonesia secara mandiri dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, di sini pengantar lakukan modul 2.1. Kenapa langsung ke 2.1? Padahal 2.1 saja belum kita lakukan. Karena di 2.1 nanti akan ada video. Nah, jadi Bapak Ibu semua, Bapak Kakak semua membuat sebuah video nanti. Atau modul ajar akan istilahnya kayak yang disampaikan Kak Esta tadi, sesuai kesepakatan jenengan mau video kah, jenengan mau modul ajar kah, jenengan atau bahan ajar silahkan. Nanti bisa diupload di LMS masing-masing. Tapi saran saya, karena kan di tahap ini ada berbarengan dengan kegiatan piloting PPD tahap 2 dan tahap 3. Kalau tahap 1 sudah mulai ujian kemarin. Ini bisa digunakan juga untuk bahan jenengan. Nah, jadi misalkan pada modul 2.1 ini, karena yang diminta itu kalau video pembelajaran itu selama 30 menit, akan tetapi kalau di PPG kalau tidak salah itu 2 jam, 70 menit. Nah, tapi nanti dengan tanpa ada editing apapun, jadi real jenengan mengajar itu bagaimana, seperti apa, ya tanpa ada editing. Selayaknya ya kayak biasanya jenengan mengajar itu
bagaimana. Nah, itu nanti dengan akan membuat seperti itu selama 30 menit. Tentunya di sini nanti juga ada lagi video lagi sama. Kalau saya dulu itu membuat 3 video. Tentunya berbeda-beda. Kalau saya dulu video pertama, kedua, dan ketiga itu saling berkaitan. Tapi kalau jenengan nanti gantung dengan saja kebutuhannya apa. Jadi tidak harus video, tapi bahkan berbeda-beda pun boleh. Saya lanjutkan di sini. Pembelajaran pertama tentang konsep dan keterampilan yang efektif untuk efektif. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu akan semua melakukan praktik pembelajaran gerak. Praktik bergerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu nanti adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar pada peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Oke, lanjut di sini tentang berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu atau kakak-kakak perhatikan dalam pemenuhan tugas praktik ini. Yang pertama, praktikanlah kegiatan pembelajaran PJK berdurasi selama 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktek pengajar PJK tersebut secara utuh. Nah, di sini tentunya 30 menit itu waktu yang sangat pendek kalau diisi dengan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, saya cukup meminta pada kakak-kakak semua selama 30 menit itu ambil intinya, poin pemanasannya itu apa, bagaimana, berapa lama, intinya berapa lama, dan penutupnya berapa lama. Oke. Kemudian yang kedua, sudut penempatan kamera. Di sini harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Bapak Ibu dalam menggunakan penyangga atau istilahnya kita namanya cerita putih dengan sudut pandang yang dapat yang tetap, atau dapat meminta bantuan rekan sejawat. Misalkan kalau pengambilan videonya tidak ada tripod di sini. Kemudian suara guru harus rekam jelas. Nah, di sini dapat dilakukan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu, Bapak Ibu atau kakak dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Nah, misalkan ini kalau dengan ada pembelajaran online. Tapi saya rasa sekarang sudah jarang kita menggunakan online atau Meet seperti ini. Lebih banyak kita menggunakan tatap muka. Nah, di sini Bapak Ibu dapat juga memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang dapat terhubung secara online. Kemudian yang keempat di sini unggah perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Jadi di sini kakak-kakak hanya membuat satu modul ajar ketika mengunggah videonya. Di sini ada batas waktu, Kak. Untuk batas waktu pengunggahan tanggal 18 Oktober. Atau pada saat pada sesi isi modul 2.1.
Ini gelombang 1. Maaf, gelombang 2-nya di sini ya, tanggal 22 Oktober gitu. Jadi gelombang 1. Nah, jadi masih ada waktu kurang lebih 1 bulan, tapi jenengan saran saya lebih baik mengambil video ketika jenengan pembelajaran. Karena waktu kemarin saya juga melakukan ini, kita banyak yang lupa karena waktu yang lama. Kebetulan dulu itu waktu bertepatan dengan kegiatan pembelajaran. Jadi terpaksa mau tidak mau karena kita dulu lupa untuk mengumpulkan tugas ini. Jadi kita meminta bantuan anak-anak untuk datang ke sekolah untuk hanya pengambilan video. Untuk tanggal 22 ini kan bertepatan pada hari, maaf saya cek dulu, pada tanggal hari Selasa. Jangan hari Selasanya Kak untuk mengambilnya. Lebih baik besok atau lusa ketika pembelajaran bisa minta bantuan teman-teman untuk memvideokan kegiatan kita. Ya. Biar tidak lupa nanti dengan, karena biasanya karena ini waktunya lama sehingga lupa, berburu waktu dan telat. Untuk tugas kita jangan sampai telat ya Pak ya. Nanti ada penilaian, ada tulisannya dengan late sesuai dengan apa yang disampaikan tadi ketika pembukaan. Lanjut di sini. Maaf mau tanya Baik. tentang video tadi. Baik. Begini, ini kan di dalam yang Bapak jelaskan tadi itu 30 menit ada pendahuluan seperti biasanya. Itu apakah di dalam video tersebut boleh dikasih keterangan atau efek atau seperti apa, ataukah murni suara itu saja atau bagaimana Pak? Ketentuannya. Boleh. Untuk ketentuannya boleh Bu, untuk mensekat gitu ya Bu. Untuk mensekat ya. Untuk misalkan memilah ini pendahuluan, ini inti, ini penutup. Dikasih keterangan seperti ini kita sedang melakukan pendahuluan, kita sedang melakukan inti, dan itu kan 30 menit kan boleh dicepatkan. Boleh. Boleh dicepatkan ya. Boleh. Untuk dicepatkan durasinya jangan, tapi gerakannya di ini memangkas dari yang jangan diedit Bu. Jadi dengan konsep dulu, makanya kan ini masih ada waktu kurang lebih 1 bulan. Jadikan konsep dulu, jangan langsung ambil deal di hari itu juga. Ya, saran saya, jadikan nggak bisa ngambil satu kegiatan karena saya dulu harus memvideo selama beberapa kali untuk pengambilan ini. Dan ini harus ada kesepakatan dulu dengan anak-anak videonya. Nanti kita pemanasannya hanya sekian menit misalkan. Nanti kita intinya itu hanya gerakan ini sama ini. Dan juga penutupnya ini. Ya. Kan biasanya mengajar itu kan full sekitar 75 menit ya Pak ya. Kalau full itu ya. Ya. Berarti itu bisa disikapi sendirilah jadi 30 menit ya. Ya, nanti bisa disikapi selama 30 menit. Makanya ini bisa sebagai untuk jangan mempersiapkan. Jangan sama kayak gelombang saya dulu. Karena kita lupa, kebetulan berbarengan dengan sudah libur sekolah, akhirnya kita kebingungan untuk mendatangkan siswa. Sehingga kebetulan di sekolah saya itu ketika mereka libur, kebetulan ada yang tiket, sehingga saya meminta beberapa kelas untuk ikut datang melakukan kegiatan olahraga. Makanya ini jadikan konsep dulu aja, seperti apa, bagaimana, berapa lama, macam gerakannya,
macam gerakannya itu apa saja. Yang 30 menit itu setelah boleh lebih dari 30 menit, tapi jangan sampai lebih dari 10 menit. Kalau lebih 33 atau 35 boleh, tapi jangan sampai kurang gitu. Kakak-kakak semua jangan sampai kurang. Kalau lebih boleh, tapi lebihnya jangan terlalu banyak. Banyak. Apakah itu kita langsung upload di LMS pakai Google Drive atau YouTube? Itu nanti kita cek dulu bersama di teman sekelas ini atau seperti ini. Istilahnya sharing lah, kira-kira sudah benar apa belum untuk diupload, sudah layak apa belum untuk diupload, apakah seperti itu ataukah kita langsung aja? Baik, untuk teknisnya itu nanti kita buat sebuah kesepakatan nanti di belakang ya. Setelah tidak di kamera, tidak saya rekam ini nanti. Jadi kita bisa diskusi di belakang itu. Tapi untuk nanti ada kesepakatan Zoom di luar dari atau di luar dari ketentuan itu untuk membahas, oh ini saya kurang apa, diskusikan harusnya bagaimana gitu maksudnya. Itu bisa nanti kita agendakan, kita jadwalkan kekurangannya bagaimana untuk agar kita bisa merevisi atau jika kekurangannya. Nggih, ngoten. Nggih, Bu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Di sini untuk Pak Danang. Di sini materinya pembelajaran video bebas kan. Tentu bebas, Kak. Kita sesuaikan dengan satu yang pasti. Yang di sekolah itu peralatannya apa? Karena tentunya setiap sekolah sarana prasarannya tentu berbeda. Ya kan, apalagi saya di sini sekolah pinggiran di utara Berantas, ya kan, batasan dengan Rikabuh itu kan termasuk sekolah di pinggir kota. Tentunya fasilitas saya dengan sekolah yang di tengah kota berbeda. Yang satu baik segi peralatannya, segi tempatnya itu berbeda. Dikondisikan saja, Mas. Dan yang jenengan kuasai itu tentunya apa? Nah, tentunya kakak semua punya keahlian masing-masing atau biasanya suka dalam bidang olahraga apa, bola voli, sepak bola, itu boleh. Silakan sesuai dengan kondisi kakak-kakak semua. Nah, ada lagi mungkin pertanyaan? Kita bisa saya lanjut karena waktunya sudah pukul 2. Saya belum menginjak ke modul 1.1 ini. Baik, terima kasih Kak. Saya lanjut saja. Pemetaan harapan dan kekhawatiran. Selanjutnya. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi. Kita dalam 2 HPJK ini bersama. Kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Lanjut. Di sini akan ada sebuah link, kan? Mari kita memetakan harapan dan kekhawatiran. Apa yang harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama kegiatan berjuta ini, dan juga apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian, dan juga bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan dan mengatasi tantangan. Nah, di sini nanti akan saya berikan sebuah link. Kalau di sini kan tulisannya Jambot atau Figma, tapi saya di sini ada link juga yang sudah saya siapkan tentang harapannya, tapi tidak menggunakan Jambot atau Figma, tapi saya menggunakan di sini Word ya, Google Docs ya. Nanti saya bagikan ke jenengan untuk bisa mengisinya. Saya akan bagikan di grup saja. Ini nanti bisa jenengan kerjakan. Saya mengharap setelah kegiatan ini atau nanti malam jenengan bisa longgar, bisa
mengisinya. Saya akan bagikan dulu di ini. Sudah akan saya kirim di grup saja ini untuk link ini. Nah, bisa dicoba untuk mengisi. Jika ada kendala bisa saya nanti. Saya tidak menggunakan Google ID Belajar, tapi ini sudah terdaftar di akun kementerian. Kalau saya akun cadangan saya menggunakan Gmail. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada Jambot, nah, tapi saya tidak menggunakan Jambot. Saya di sini menggunakan Figma. Ya, akan saya bukakan terlebih dahulu. Ini semoga kakak-kakak bisa mengisinya. Ada yang sudah mengisi link belum? Oh, saya gunakan di Excel ternyata. Baik, saya lupa. Saya share link untuk di spreadsheet ini. Spreadsheet. Nanti juga akan saya kirim di link, Bapak Ibu semuanya bisa menuliskan di sana untuk mempersingkat waktu tatap maya ini. Nah, di sini tentang tantangan ini nanti yang akan kakak-kakak isi semuanya di spreadsheet-nya sudah saya siapkan. Ini menuliskan karena ini tulisannya Jambot itu tanggal 1 Oktober itu. Sehingga kita menggunakan cara yang lain. Jadi tadi saya menggunakan Google Docs sama spreadsheet. Saya share ke dia dengan di sini tentang langsung kita ke sketsakan kelas. Saya juga untuk
Ini yang kedua. Itu dua tugas yang akan jenengan isi. Di sini tentang kesepakatan pembelajaran. Ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesepakatan untuk berpendapat. Dan yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpartisipasi penuh, dan kamera selalu dalam keadaan on cam. Nah, kalau yang poin 5 itu tentu tidak bisa saya paksakan karena aktivitas kakak-kakak semua, tapi saya meminta partisipasi penuh kakak-kakak semua untuk setiap kegiatan kita, baik di tatap maya dan juga tugas-tugasnya jangan sampai terlambat. Sini saya lanjutkan ke tatap maya 1 modul 1.1. Ya, ini jam rawan, jam siang ini. Kalau saya jam siang ini takut biasanya, takut kakak-kakak sudah malas biasanya. Ya, nggak apa-apa. Baik, di sini langsung ke modul 1.1. Sudah, mantap. Untuk modul 1.1 di sini tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatap maya pertama, elaborasi isi satu. Baik. Halo Bapak Ibu, tujuan sesi ini kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melaksanakan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada peserta didik. Agenda kita tentang mengenal refleksi mengapa dan apa dan menganalisis cerita. Ya, kita untuk nah, kalau di sini belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, ini dari Albert Einstein. Kemudian mengenal refleksi mengapa dan apa. Tentunya kakak-kakak semua sudah biasa melakukan refleksi pada pembelajaran. Di sini tentang seperti apa, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi, apa itu refleksi, dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Sini tindakan seorang guru, ini tindakan rutin mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lainnya. Biasanya refleksi perbaikannya di sini tindakannya mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbasis dengan cara mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Kemudian 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan.
Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri, profesionalitas mengajarnya. 7, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan menginteraksikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, di sini analisis cerita. Kakak-kakak bisa membacanya di sini. Bisa membacanya kan di sini, kelihatan ya. Pak Rangga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Rangga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola dari basket. Biasanya, sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Rangga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembak bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Rangga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknis menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan gantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan tangan, telapak tangan, dorongan dari lengan, maka fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Di sini pertanyaannya, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Rangga hubungkan dengan praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini? Yang kedua, apabila Bapak Ibu menjadi Pak Rangga, maka refleksi seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya akan kembali di sini. Kakak bisa membagi. Saya beri waktu 5 menit untuk kakak-kakak bisa membaca. Kak Puji, mohon maaf, materi ini kita tidak bisa share di grup Kak, karena ini materi langsung dari Kementerian BPDB. Kami tidak diizinkan untuk memberikan materi ini ke jenengan. Kami mohon maaf.
Gimana kakak-kakak, sudah bisa dimulai tentang pendapat dari kakak-kakak? Siap, Kak, siap. Baik, terima kasih Kak Ganis. Baik, saya mulai nggih, bisa nggih? Nah, di sini akan saya menggunakan, atau siapa yang mau angkat duluan? Angkat tangan dulu. Iya Kak Ganis, bisa open mic untuk menjawab pertanyaan poin 1 dan poin 2. Iya, terima kasih Kak Willy untuk waktunya. Dari pertanyaan yang pertama mengenai praktek mengajar Pak Draga, tadi yang saya lihat Pak Draga tidak memberikan apa ya anak untuk mencoba. Jadi anak itu sudah dipandu dari awal, sudah diajarkan dari titik awalnya bagaimana, mengerjakannya bagaimana. Jadi istilahnya itu kayak robot ya, kalau saya ngajar ya. Kalau dihubungkan dengan saya, mungkin anak, kalau saya ngajarnya anak diberikan masalah dulu. Jadi misalkan tadi kan ngajar basket ya, jadi kasih video basket dulu, seperti apa permainannya, lihat dulu, terus disampaikan tujuannya apa, hari ini pelajarannya mempelajari apa, berarti anak bisa tahu fokusnya di mana, seperti itu.
Kemudian yang satu lagi kayaknya tadi kurang pemanasan ya di penjelasannya tadi itu tidak disampaikan Pak Raga bagaimana cara pemanasannya seperti apa. Itu aja itu yang soal yang pertama. Yang kedua tadi soalnya apa Pak? Saya lupa Kak ya. Yang kedua Saya tangkap soalnya apa ini. Kak? Nah, poin kedua sini Oh ya, apabila Bapak Ibu membutuhkan kalau refleksinya dari seperti Pak Raga yang disampaikan Pak Raga tadi, refleksinya yang pertama satu memberikan pemanasan pada peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua refleksinya yaitu itu belum jelas sintaknya pakai apa seperti itu untuk pembelajarannya. Jadi tidak ada seperti istilahnya itu mengajarnya itu monoton ya. Kalau saya loh ya, itu menurut saya. Kalau Kak yang lain belum tahu ya. Itu aja sih Kak. Kalau dari refleksi dari saya Kak. Terima kasih Kak Willy. Terima kasih Kak Ganis. Mungkin ada yang mau menguatkan dari Kak Ganis. Sini kakak-kakak yang lain. Ini kebetulan Kak Ganis ya dari SMP. Mungkin Kak Wahyunata mungkin bersama SMP. SMP 1 Moro. Yuk. Tanggaan. Kak Wahyunata. Kak Wahyunata. Mungkin kakak-kakak yang lain mungkin bisa menguatkan Kak Ganis, pernyataannya Kak Ganis. Ya, untuk Kak Ganis tadi menyampaikan untuk pertanyaan poin pertama, di situ karena Pak Rangga tidak memberikan panduan pemanasan yang baik, sehingga anak-anak itu melakukan sesuai dengan apa yang mereka pahami, tidak mendampinginya. Kalau Kak Ganis itu memberikan sebuah permasalahan, ya, model pembelajarannya, memberikan sebuah video, menyampaikan tujuannya apa, memberikan materi yang akan kita lakukan itu apa saja. Terima kasih Kak Ganis. Kemudian untuk dari kakak-kakak yang lain, mungkin ada yang mau berpendapat selain dari Kak Ganis? Kakak-kakak dari SD mungkin? Kalau SD itu bagaimana ya? Silakan. Di sini. Mungkin Kak Danang. Halo. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Danang. Ya, kalau menurut saya untuk praktek mengajarnya itu terlalu lebih ke atlet ya, bukan pembelajaran. Jadi dituntut untuk menguasai bola basket dan dapat melakukan tembakan yang sempurna ke ring. Itu menurut saya. Jadi lebih dituntut untuk menjadi seorang atlet, bukan seperti kebugaran, menurut saya. Kemudian jika dihubungkan dengan praktek untuk mengajar dari Kak Danang, bagaimana? Biasanya kalau Kak Danang? Ya, seharusnya diperkenalkan dulu karena untuk basket sendiri kan harus pengenalan lebih dulu, cara memegangnya, cara mendribble, cara menembak, cara mengoper, jadi harus diperkenalkan lebih dulu, bukan langsung dituntut untuk menembak dengan jarak tertentu. Itu kalau menurut saya. Terima kasih.
Terima kasih. Untuk poin yang kedua, Pak, apabila menjadi Pak Rangga, bentuk refleksinya seperti apa? Halo, Pak Dana? Untuk refleksinya ya tadi sudah saya sampaikan. Seharusnya gitu. Iya, diperkenalkan lebih dulu. Gitu ya. Ya. Mungkin ada yang menguatkan, menguatkan dari pendapatnya Kak Dana, karena di sini kan ada fase, kalau fase A itu bagaimana, fase B itu bagaimana, fase C bagaimana, di fase D sudah diwakili oleh Kak Ganis. Nah, kemudian di sini mungkin dari ibu-ibu ya. Ini bisa perwakilan dari Kak Weni atau Kak Anis mungkin. Ya, halo. Kak Weni, Kak Anis. Bagaimana? Menurut dari Kak Weni, Kak Anis. Ya, Kak Anis silakan, sudah open mic. Ya, kalau pembelajaran di TK kan biasanya itu apa? Bukan apa, motorik kasar nih. Kalau seperti itu kan berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan ya motorik kasar dan motorik halus. Iya. Motorik halus. Itu kalau saya di pembelajaran maksudnya ini pembelajaran di TK, ngoten nggih. Ya, sesuaikan dengan di sekolah jenengan. Fase Kalau A itu bagaimana? Kalau di fase kan fase pondasi kalau di PAUD itu. Iya. Ya, itu caranya ya kita kalau lebih detail, kalau di TK itu kan lebih detail kita ini bola bentuknya bagaimana, lalu misalnya kita melempar bola itu kita memegangnya seperti apa, lalu kalau mau kan seperti itu nggih. Kalau beda dengan yang kelas-kelas atas, misalnya SD, SMP kan sudah berbeda. Ya, kalau menurut saya itu dari pembelajaran kurang menarik. Ya, kurang menarik kalau di TK itu kan lebih ke anaknya itu digiring untuk menarik ini bola. Ini untuk apa sih bola itu bentuknya bagaimana? Itu apa yang bisa kita lakukan dengan bola ini? Misalnya kita bisa bermain apa saja seperti itu. Kak, kalau di TK. Jadi lebih lebih sederhana tapi membuat anak itu bergerak dan koordinasi antara mata, tangan, dan itu dapat seimbang seperti itu. Baik Kak Anis, terima kasih Kak Anis. Mungkin kakak-kakak yang lain bisa menguatkan juga. Ini kebetulan Kak Anis dari TK ya Kak ya. Nah, di sini kegiatan destinasi ini karena tidak hanya dari SD, SMP atau SMA saja, tapi dari TK pun juga ada perwakilannya. Sehingga kita bisa mengetahui fase A itu bagaimana, fase B, C itu bagaimana, fase D itu bagaimana, dan E juga bagaimana. Kebetulan di sini semuanya ada baik tingkat SMP, SD, TK, SD sampai SMA, SMK. Nah, baik tadi Kak Anis menyampaikan tentunya kalau anak TK itu kan mengenalkan alatnya dulu ya Kak ya. Oh ini loh bola, oh ini loh pengenalan awalnya bagaimana. Nanti menggunakan penjelasan yang mudah dipahami oleh mereka ya Kak ya, berarti ya. Iya. Untuk agar peserta didik itu mau ikut, iya Kak. Ya mau ikut. Kadang kan ada ya, yang kalau bisa menarik perhatian, betul. Oh begitu. Mungkin bisa dicontohkan Kak, kalau anak
ketika kita, kalau saya secara pribadi kan lebih banyak di SMP, dulunya pernah di tingkat dasar juga pernah. Ini kan kebetulan kalau Kak Anies menjelaskan, anggaplah kita murid dari Kak Anies. Penjelasannya bagaimana Kak? Kita pengen tahu gimana sih kalau ibu guru atau bapak guru dari TK itu mengajarnya itu, kita pengen tahu juga sih Kak. Ya, misalnya ya anak-anak itu kan dikumpulkan dalam pendahuluan itu kan biasanya kan kita melingkar bisa membuat lingkaran seperti itu, dan kita itu di tengah-tengah gitu Kak. Jadi lalu bisa menyapa dulu, terus kita membawa bola, misalkan ya bola. Ini apa anak-anak? Tanya jawab seperti itu. Tanya jawab, ini bola. Bentuknya bagaimana? Warnanya apa? Bola itu bisa bergeraknya bagaimana? Terus kita bisa apa yang kita lakukan dengan bola? Coba anak-anak diperhatikan ke sini. Itu tuh untuk menarik perhatian. Kadang itu kan ada anak konsentrasinya kan pendek kalau anak TK itu. Jadi kita membuat semenarik mungkin. Anak-anak, coba kita akan bermain melempar bola. Coba diperhatikan. Jadi kita itu memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak-anak itu. Contoh misalkan, ini kalau memegang bola seperti ini, tangannya gini, ya. Terus kalau satunya, jadi kita itu memberikan contoh. Kan melempar dengan dua anak, misalkan kita melempar, anaknya memegangnya juga seperti ini, tangannya seperti corong seperti ini gitu, seperti itu Kak. Mungkin kalau untuk menggelindingkan juga seperti juga kita memberi contoh terlebih dahulu, karena anak TK itu harus konkret, harus kita memberikan contoh dan instruksi yang jelas. Kalau kita hanya teori itu, kadang anak-anak itu bingung, apa yang mau saya lakukan, gitu, bingung. Kadang juga sudah diberi contoh itu kadang juga masih bingung seperti itu. Jadi harus konkret, harus dicontohi, setelah itu kita melakukan kegiatan. Misalnya anak disuruh melempar bola bergantian, atau melempar bola di dalam, misalnya ke ring atau di depannya seperti itu, atau menggelindingkannya itu harus jelas seperti itu. Mungkin itu Kak. Baik Kak Anies, terima kasih. Kita ini juga menambah ilmu kita ini, pengetahuan kita ketika menghadapi anak-anak TK itu bagaimana. Tadi Kak Danang mewakili dari SMA, Kak Danis tadi mewakili dari SMP. Nah ini yang dari SD mungkin. Di sini muncul lagi Kak Weni. Kak Weni, silakan Ya, Kak Weni. saya mau ini menyambung tentang SD yang fase A ya, menyambung seperti Kak Anies tadi. Tidak jauh beda sebenarnya SD dengan yang fase A ini sama Kak Anies. Karena seperti ini, kelas 1 itu cenderung masih belum bisa seimbang antara gerak melemparnya sama ini koordinasi geraknya lah, istilahnya koordinasi gerak. Seperti Kak Anies tadi, tapi Kak Anies kan lebih ditekankan lagi untuk perkenalan, ini untuk apa, bola ini untuk apa, kan seperti itu. Kalau untuk SD yang jenjang fase A, kelas 1 dan 2, mungkin kelas 2 sudah bisa melempar, menangkapnya yang belum sempurna, seperti itu. Untuk kelas 1 itu biasanya seperti ini, kita melakukan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Materinya kan masih seperti itu, seputar itu saja untuk yang kelas 1. Untuk kita menekankan yang lempar tangkap itu manipulatif. Mereka itu belum bisa antara gini, berpasangan, temannya melempar, anaknya itu belum bisa menangkap pasangannya, antara koordinasi gerak melempar dan menangkapnya itu harus seperti apa, ini menangkapnya. Lempar lambung itu bagaimana nangkapnya, lempar mendatar itu bagaimana menangkapnya, itu mereka belum
belum bisa. Jadi kita hanya bisa main lempar tangkap saja. Seperti itu. Untuk yang ke jenjang selanjutnya kan sudah ada materi, untuk fase B itu sudah ada materi untuk menyambung dari kelas 1 tadi, diaplikasikan ke gerak dasar permainan bola kecil. Jadi seperti itu mungkin yang fase A dan B di SD, mungkin barangkali teman-teman yang dari SD bisa menambahkan seperti itu. Jadi tidak jauh beda sama Kak Anis sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Weni. Mungkin ada juga kakak-kakak dari SD menambahkan, ini fase C-nya tadi belum. Mungkin kakak-kakak yang lain, Kak Bayu mungkin, atau Kak Khairul. Memang untuk tingkat TK sama SD yang untuk kelas 1 sama kelas 2 itu hampir sama gitu untuk penguasaan keterampilan motoriknya. Kebetulan saya juga pernah di MI selama 8 tahun juga di sana. Saya juga mengerti, wah susahnya menghadapi anak kelas 1-2 itu bagaimana mengajari dia, menjelaskan itu kalau nggak dipraktekkan dengan betul, dijelaskan sesuai dengan apa yang bahasa yang mudah dipahami oleh mereka, tentunya mereka masih kurang memahami. Jadi kita butuh kerja ekstra lagi untuk fase-fase ABC itu. Kalau fase C, kelas atas 4, 5, 6 mungkin sudah mulai enak. Tapi kalau fase dari peralihan dari TK ke SD atau ke MI ini tentunya kita membutuhkan yang lebih. Ya, mungkin ada lagi yang mau menguatkan mungkin dari kakak-kakak dari SD? Tidak, cukup. Baik, saya lanjutkan saja ya. Nah, ini tentunya setelah kita itu mengisi refleksi ya, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK, jangan lupa kakak-kakak semua setelah kegiatan ini silakan membuka, ada kegiatan refleksinya di situ, dan juga mengisi link, 2 link yang sudah saya di grup, okay? Nanti itu juga pemenuhan tugas untuk kakak-kakak semua. Jangan lupa pokoknya selalu dipantau di LMS tugas-tugas dari kakak-kakak semuanya itu apa dan apa yang perlu dilengkapi. Untuk kekurangannya nanti pasti akan saya sampaikan. Jangan sampai ada yang terlambat. Kalau bisa hari ini selesai ya kita selesaikan, biarpun malam tidak ada masalah. Karena ketika jenengan tidak mengerjakan, otomatis jenengan tidak bisa melanjutkan di berikutnya. Jangan sampai ya, otomatis jenengan akan ketunda. Jangan sampai. Sebisa mungkin tugas hari ini jenengan selesaikan juga hari ini. Ya. Selanjutnya di sini pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada peserta didik. Nah, sekian dan terima kasih. Alhamdulillah kita sudah akhiri kegiatan tatap maya kali ini. Dari materi orientasi PJOK, orientasi pertama yaitu program pengembangan kompetensi PJOK dan juga modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya, selama 90 menit, kebetulan ini sudah lebih dari 1 jam lebih 6 menit. Terima kasih kakak-kakak semua. Selamat siang menjelang sore.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Nanti Saya matikan kameranya dulu, rekamannya dulu, nggih. Oh Nanti iya. kita diskusikan setelah ini, nggih. Baik.